Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustadzah Aini. Hari ini kita sudah memasuki tema 2 loh. Dan di hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS pada subtema 1, yaitu materinya tentang sumber daya alam. Yuk kita belajar bersama-sama. Kejadian nyata yang terjadi saat ini, Laut Indonesia yakni Pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Seperti pada video ini, ribuan sampah mengapung di pantai ini. CNN mengatakan, dulu pantai ini bagai surga atau bango yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di pinggir sungai. Habitat ikan untuk regenerasi di Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah, bahkan sampah sudah mengendap pada kedalaman 10 meter. Pada video ini, kalian melihat ini adalah endapan sampah yang berada di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini layak berdampingan dengan terumbu karang? Coba kalian lihat pada video ini. Apa kalian sanggup berada di pantai dengan banyaknya sampah? Lalu, setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pulau Kuta Bali atau Taman Nas Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu, pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Mari kita bergeser sedikit ke Pantai Pink. Arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih kita nikmati, tapi tidak dengan sampahnya. Pulau tak berpenghuni, sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo, jadi pulau sampah kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet meminum air dari botol bekas tersebut. Kita sedang tak acuh pada kepulauan yang ada di Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu mengakibatkan hampir seluruh pulau di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron dan tak kasat mata dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk ke rantai makanan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Dari berbagai jenis tumbuhan, terus gunung-gunung menjulang, hingga pantai-pantai yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Adapun pantai-pantai yang sangat indah itu adalah Pulau Lombok dan Pulau Bali. Apakah kalian sudah pernah ke sana? Di pulau-pulau itu keindahan alamnya sangat mempesona dan bahkan sudah terkenal hingga sampai ke mancanegara. Dari luar negeri pun sudah mengenal Pulau Lombok dan Pulau Bali tersebut. Adapun pantai yaitu yang ada di Belitung, namanya Pantai Tanjung Tinggi. Di pantai ini sangat indah sekali karena terdapat batu granit yang besar-besar yang dapat memberikan efek suasana yang lebih indah di setiap pesisir pantai yang ada di
pantai Tanjung Tinggi tersebut. Dan untuk itu kita harus menjaga kelestarian di pantai-pantai itu. Tidak cuma itu saja, kita juga harus menjaga kelestarian yang ada di Indonesia. Air laut, sinar matahari, angin adalah sumber daya alam yang ada di pantai. Lalu apa yang disebut sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Dan sumber daya alam ini digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan kesejahteraan mereka. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada peternakan ayam, sungai, kilang minyak, batu bara, lalu ada sawah dan emas. Itu kita dapat membedakannya menurut sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tahukah kamu sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang sifatnya dapat pulih kembali, dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang dapat dikembangbiakan dan dibudidayakan. Contohnya seperti air, tumbuhan, angin, hewan, lalu sinar matahari, dan tanah. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini adalah contoh yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak bisa pulih kembali karena dibutuhkan secara terus-menerus atau digunakan secara terus-menerus, sehingga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini akan cepat habis. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, perak, emas, besi, nikel, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini akan lama pulihnya dan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa digunakan kembali. Manfaat dari sumber daya alam yaitu yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Contohnya minyak bumi. Kemudian sebagai pembangkit listrik, contohnya minyak bumi dan sinar matahari. Kemudian ada lagi untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Kemudian untuk kebutuhan tempat tinggal. Di tempat tinggal kita ini pasti membutuhkan batang pohon. Jadi tumbuhan itu sangat penting untuk rumah tinggal kita. Kemudian ada lagi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Kemudian dapat menyuplai oksigen. Tumbuhan itu dapat menyuplai oksigen agar kita tetap bisa bernafas dengan baik. Kemudian ada lagi sebagai cadangan devisa negara. Seperti itu. Keberadaan sumber daya alam itu sangat penting. Dan pelestarian sumber daya alam itu juga sangatlah penting. Kelestarian sumber daya alam itu perlu dijaga agar dapat digunakan di masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tidak mudah habis dan tidak mudah mengalami kelangkaan. Kemudian agar kita dapat menjaga kelestarian lingkungan, kita lakukan dulu di lingkungan terkecil, misalnya di rumah masing-masing. Pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya.
berikut ini adalah kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian alam dan kegiatan manusia yang dapat melestarikan alam. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian alam itu ada penebangan hutan secara liar, kemudian membuang sampah sembarangan, penangkapan ikan dengan metode yang tidak tepat atau cara-cara yang tidak tepat. Yang keempat yaitu ladang berpindah-pindah, dan yang kelima perburuan hewan secara liar. Di samping itu ada kegiatan manusia yang positif loh, yaitu dapat menjaga kelestarian alam, yaitu yang pertama menghemat penggunaan air, yang kedua mematikan lampu jika tidak digunakan, yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan, yang keempat mendaur ulang barang-barang bekas, dan yang kelima yaitu pengelolaan sampah. Hutan merupakan salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup. Hutan juga menjadi kawasan tempat tinggal untuk satwa. Sekarang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan hutan ini menjadi gundul. Contoh nyatanya akibat dari hutan yang gundul ialah banjir dan tanah longsor. Selain membawa dampak negatif untuk lingkungan, penebangan liar juga menghilangkan produk hutan, misalnya hasil getah atau buah pohon dan lain sebagainya, yang merugikan ekonomi warga di sekitar hutan tersebut. Kalau kalian amati pada gambar di sebelah kanannya, tentu kita sangat-sangat menghargainya, karena kegiatan tersebut dapat memperbaiki ekosistem yang ada di hutan. Untuk itu, kita harus selalu menjaga hutan agar tidak terkena banjir dan tanah longsor. Sumber daya alam ini jumlahnya sangat terbatas. Apabila digunakan secara terus-menerus, dapat cepat habis. Akibatnya akan terjadi kemiskinan dan bencana bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan agar sumber daya alam tidak mengalami kelangkaan, kita harus melakukan upaya seperti reboisasi, yaitu menanam pohon dari hutan yang gundul, kemudian terasiring di sawah. Ada lagi menghemat lampu atau listrik agar tidak cepat habis, kemudian menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita. Pembelajaran pada hari ini, apakah kalian sudah mengetahui seputar sumber daya alam, yaitu tentang pengertian, kemudian sifat-sifat sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, dan kelestarian sumber daya alam? Semoga apa yang Ibu bahas hari ini dapat menjadikan ilmu untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.